Timnas Indonesia akhirnya gagal lolos ke Olimpiade setelah malam tadi dikalahkan Gini. Skuad asuhan Sinteyong itu kalah tipis dari wakil Afrika tersebut. Kekalahan yang membuat perjuangan Indonesia juga berakhir. Meski begitu, dalam laga tersebut ternyata ada beberapa cerita. Cerita yang pastinya menarik untuk dibahas. Mulai dari wasit, Presiden FIFA yang ikut menonton, hingga aksi Nathan Choaon yang kembali menyelamatkan gawang Indonesia. Dan untuk itu, inilah cerita di balik perjuangan Indonesia di babak playoff Olimpiade. Ya, sebelum Indonesia bertemu Gini, sudah banyak yang pesimis jika timnas mampu meraih kemenangan. Rasa pesimis itu muncul karena dalam dua laga terakhir, Witan dan kawan-kawan harus mengalami kekalahan. Faktor itu ditambah dengan calon lawan Indonesia, yakni Gini, di mana wakil Afrika itu dikenal sebagai tim yang kuat serta memiliki postur mumpuni untuk melakukan duel. Selain itu, para pemain Gini kebanyakan juga bermain di Eropa. Hal-hal seperti itulah yang membuat Gini lebih diunggulkan dibandingkan dengan timnas Indonesia. Pertemuan antara kedua tim itu akhirnya terjadi tadi malam. Ternyata pemain Gini tidak seseram dengan apa yang dibayangkan. Buktinya, mereka malah sering jatuh di atas lapangan. Sebuah hal yang cukup mengejutkan, karena jika dilihat secara seksama, para pemain Gini lebih besar dibandingkan dengan pemain Indonesia. Sesuai dengan rasa pesimis tadi, timnas Indonesia akhirnya kemasukan gol. Gol itu tercipta setelah Gini mendapatkan penalti dari wasit. Penalti itu diberikan usai Witan dianggap melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang sebelumnya banyak mendapatkan protes, karena Witan seolah melakukannya di luar kotak terlarang. Mantan pemain Barcelona yakni Ilaix Moriba dengan dingin menaklukkan Hernando Ari. Skor 1-0 kemudian bertahan sampai babak pertama selesai. Sebuah kondisi yang membuat timnas dalam tekanan. Pada babak kedua, Indonesia mencoba untuk bangkit. Tapi sayang beberapa upaya telah dilakukan, namun tetap saja belum membuahkan hasil. Malah Gini kembali mendapatkan hadiah penalti. Penalti itu didapatkan setelah Dewangga dianggap melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang langsung mendapatkan protes dari para pemain, termasuk Sinteyong. Karena tackle yang dilakukan Dewa dianggap mengenai bola terlebih dahulu. Momen itulah yang juga menjadi momen pahit bagi Sinteyong karena dirinya harus mendapatkan kartu merah dari wasit. Untungnya penalti itu gagal membuahkan gol setelah tendangan pemain Gini cuma menatap mistar gawang. Skor 1-0 akhirnya bertahan sampai pertandingan selesai. Hasil yang membuat Gini menjadi negara terakhir yang lolos ke Olimpiade. Sementara Indonesia harus mengubur mimpinya untuk bermain di ajang bergengsi tersebut. Sebuah hal yang seharusnya tidak disesalkan, karena sejatinya target PSSI dan Sinteyong sudah terpenuhi, yakni lolos ke babak fase grup dan semifinal Piala Asia U23. Kita fight lagi. Ya, dan saya apresiasi. Ya, saya tunduk kepala. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Presiden FIFA minta maaf dan mengaku bangga dengan Indonesia. Laga antara Indonesia melawan Gini ternyata juga dihadiri oleh Gianni Infantino. Presiden FIFA itu meminta maaf ke Indonesia karena hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan tim Garuda. Meski begitu, Infantino mengaku bangga dengan perjuangan Indonesia. Presiden berkepala pelontos itu yakin jika Indonesia saat ini sudah berada di jalan yang benar dalam sepak bola. Itu diungkapkan oleh Infantino dalam postingan Instagram.
Legenda Manchester City setuju Indonesia sangat potensial. Apa yang diungkapkan oleh Infantino langsung mendapatkan balasan dari Gelson Fernandes. Mantan pemain Manchester City itu setuju jika timnas Indonesia memiliki potensi yang sangat bagus. Itu dikatakan Fernandes melalui komentar dalam unggahan terbaru yang diterbitkan oleh Infantino di akun Instagramnya. Tentu sebuah hal yang baik sekaligus menjadi pelecut semangat bagi timnas untuk lebih baik lagi. Super Save Nathan kembali mencuri perhatian. Indonesia sejatinya bisa kalah lebih dari 1 gol. Selain penalti Gini yang gagal, Indonesia tampaknya juga beruntung memiliki pemain sekelas Nathan, di mana pemain Heerenveen tersebut lagi-lagi melakukan sebuah save yang sangat heroik. Itu terjadi saat Gini mendapatkan peluang di depan gawang, tapi sayang peluangnya 90% harusnya gol tiba-tiba digagalkan oleh Nathan, karena dirinya mampu menyapu bola tepat di garis gawang. Semua bangga dengan timnas Indonesia. Meski pada akhirnya kalah, kita tetap harus memberikan apresiasi untuk tim Garuda, karena mereka sudah berjuang sampai sejauh ini. Lagian lolos Olimpiade bukanlah target yang dibebankan. Target sesungguhnya adalah lolos ke babak perempat Piala Asia, sebuah target yang berhasil dicapai oleh Sinteyong karena dirinya mampu mengantarkan Indonesia ke babak semifinal. Kini Sinteyong harus cepat move on, karena kurang dari sebulan dirinya kembali disibukkan dengan agenda timnas. Kali ini yang akan beraksi adalah timnas senior saat mereka bermain di babak kualifikasi Piala Dunia. Untuk lawannya terbilang berat, yakni Irak dan Filipina. Tapi untungnya Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk lolos ke babak selanjutnya. Sebuah hal yang seharusnya bisa diwujudkan oleh Sinteyong bersama skuadnya. Jadi itulah cerita di balik perjuangan Indonesia di babak playoff Olimpiade melawan Gini. Ya, kita fight lagi. Ya, dan saya apresiasi. Ya, saya tiluk balik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, teman. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.